Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali tentunya masih di pelajaran simulasi digital. Yang mana di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang dulu pernah kita bahas. Yang mana materi kita yang kemarin yang sudah yaitu tentang komunikasi daring, kemudian fungsi komunikasi jaringan. Itu yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ngebahas nomor 3 yaitu pengertian atau definisi komunikasi dalam jaringan atau daring, kemudian jenis komunikasi, tujuan komunikasi dalam jaringan, dan yang terakhir komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Itu yang bakal kita bahas di kesempatan siang hari ini. Baiklah, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama mengerjakan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Mohon perhatiannya kepada anak-anak sekalian. Untuk materi yang pertama, yang mana untuk penyampaian hari ini yaitu tentang pengertian atau definisi komunikasi dalam jaringan. Yang lalu kita sudah membahas komunikasi jaringan, yang mana ada perbedaan antara komunikasi dengan komunikasi dalam jaringan. Nah, untuk kali ini berbicara masalah pengertian atau definisi komunikasi dalam jaringan, tentunya berbicara masalah komunikasi, istilah komunikasi dalam jaringan mengacu pada yaitu membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui menggunakan jaringan komputer. Jadi komunikasinya itu menggunakan sebuah alat, menggunakan sebuah media. Tidak hanya komunikasi yang mengandalkan satu orang atau lebih bertatapan langsung atau ngobrol langsung. Yang mana komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Jadi komunikasinya itu harus menggunakan sebuah jaringan internet. Ada penghubungnya, ada datanya kalau di handphone. Biasanya kalian suka membeli data. Ada yang 10 giga, ada yang 5 giga dan sebagainya. Itu adalah alat untuk menyampaikan, penyambungnya. Komunikasi yang terjadi di dunia semua bisa disebut komunikasi dunia maya atau cyberspace. Jadi komunikasi di dunia maya bisa dikatakan dengan komunikasi cyberspace. Jadi komunikasi dalam jaringan itu komunikasi yang berada di dunia maya. Jadi tidak nyata ya, tidak bertatapan langsung. Tentunya harus membutuhkan sebuah data sehingga bisa berkomunikasi ya. Karena kalau tidak ada data maka kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung melalui media tadi ya, harus ada penyambungnya, harus punya paket data atau juga punya paket internet itu ya, yang dinamakan dengan pengertian komunikasi dalam jaringan. Jadi komunikasinya menggunakan sebuah alat. Kita lanjut next. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi ya, ada dua. Yang pertama jenis komunikasi itu ada komunikasi dalam jaringan sinkron. Kemudian yang kedua komunikasi dalam jaringan asinkron. Apa sih komunikasi dalam jaringan sinkron? Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah jaringan secara real time. Jadi komunikasi yang secara real time, waktu itu ya, menggunakan komputer sebagai media. Jadi medianya apa? Selain tadi ada internet, sekarang ada medianya, yaitu medianya misalkan komputer atau media lain, ada laptop ya. Selain komputer PC, ada juga handphone dan lain sebagainya. Kemudian ada alat yang menyambungkannya, ada aplikasi namanya. Apa aplikasinya? Contohnya misalkan alat komunikasi menggunakan aplikasinya bisa kita menggunakan chat, yaitu berbentuk Yahoo, Messenger, Google, Tags ya, atau biasa menggunakan WA, bisa video call ya, atau menggunakan apa lagi dan lain sebagainya. Facebook bisa ya. Pokoknya itu adalah Hangout, itu adalah salah satu media untuk melakukan komunikasi real time tetapi berbentuknya dalam jaringan. Atau sekarang karena di masa pandemi sekarang komunikasi atau pembelajaran sudah menggunakan
daring semua ya, menggunakan sebuah jaringan, pakai media semua, bisa menggunakan Zoom atau WebEx dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian daripada media untuk menyalurkan atau alat untuk bisa berkomunikasi. Itu komunikasi sinkron. Jadi menggunakan alat tetapi waktunya real time. Pada waktu itu juga tidak ditunda ya. Kemudian ada komunikasi juga dalam bentuknya komunikasi dalam jaringan asinkron, yang mana komunikasinya tidak langsung ya. Seperti apa komunikasi tidak langsung? Komunikasi tidak langsung atau tunda menggunakan komputer sebagai media disebut dengan komunikasi dalam jaringan tak serempak asinkron. Jadi asinkron itu tidak serempak atau tidak dalam waktu itu ya. Contohnya seperti apa? Komunikasinya misalnya melalui email, kita kirim email atau kita kirim pesan atau melalui video ya, video streaming dan lain sebagainya ya. Itu tidak langsung ya, menggunakan video-video itu, kecuali misalkan tadi itu kita langsung berkomunikasinya. Itulah dua jenis komunikasi, ada komunikasi sinkron dan ada komunikasi asinkron. Kita lanjut ke berikutnya. Ada tujuan komunikasi. Nah, tadi di mana ada pengertian komunikasi dan definisinya, sekarang ada tujuan komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, itu tentunya ada sebuah tujuan. Tidak mungkin kita berkomunikasi hanya iseng-isengan misalnya. Harus ada tujuannya. Apa tujuannya nih? Tujuannya yang pertama memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, ekonomis dan tanpa kesalahan. Jadi pengiriman datanya efisien, baik efisiensi untuk waktu, uang, kemudian apalagi yang lain sebagainya, ekonomis lah tanpa kesalahan. Karena emang dikirim langsung. Kemudian dukungan pengendalian jarak jauh. Jadi tidak membutuhkan waktu lama karena bisa langsung gitu ya, karena lewat jaringan tadi tinggal dikirim langsung nyampe, sehingga memungkinkan pengguna mengendalikan komputer dan perangkat jarak jauh gitu. Jadi bisa kita mengendalikan di jarak jauh. Kemudian penggunaan komputer secara terpusat ataupun tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Jadi penggunaan komputer secara terpusat, jadi ada yang mengendalikan misalkan ya, tidak bergerak sendiri ya. Tujuan daripada komunikasi. Kemudian yang terakhir memudahkan pengelolaan, pengaturan data antara dua perangkat atau lebih. Memudahkan pengelolaan. Jadi pengelolaannya biar mudah ya, tidak semeraut tiga asal. Contoh di SMK ini pembelajaran daring di masa pandemi ini menggunakan yang namanya TEM atau SWAY. Nah, nanti pihak kurikulum bisa mengontrol tuh sejauh mana gurunya bisa menyampaikan materi ke kalian, peserta didik bisa dipahami atau tidak, sudah memenuhi standar kurikulum K13 atau belum. Jadi terkontrol, tidak tidak asal. Itu ya tujuan daripada komunikasi. Selanjutnya ada komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Ketika kita berkomunikasi dengan jaringan, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan karena tidak mungkin kita berkomunikasi kalau tidak ada alat pendukung. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Ada hardware nih, ada alatnya. Contohnya misalkan hardware ini ada handphone ya. Bisa handphone, bisa laptop ini, atau bisa juga PC, atau bisa juga yang lainnya. Itu alat hardware-nya, perangkat keras yang bisa diraba, itu perangkat keras yang bisa dipegang. Kalau nggak bisa dipegang itu namanya bukan hardware. Nah, perangkat yang berbentuknya dapat dilihat atau diraba oleh manusia. Contohnya komputer, handset, mikrofon, dan perangkat pendukung koneksi internet lainnya. Itu maksudnya ya. Kemudian ada hardware, software. Tadi hardware udah, sekarang software. Software adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Software digunakan sebagai perantara antara perangkat keras, hardware, dan pengguna brainware. Jadi software itu adalah perantara antara keduanya, antara brainware dengan software.
Karena kalau tidak ada software, kita tidak bisa berkomunikasi. Misalkan handphonenya ada nih, kita mau komunikasi, tapi tidak ada alat